Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang materi biologi yaitu sistem indera pada manusia. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adelia Chelsea Amadita, yang kedua Anida Hoirunisa, yang ketiga Dewi Safira Putri, yang keempat Faizatul Alia, yang kelima Isika Maulidia, yang terakhir Naila Fitria Rahmadanti. Teman-teman tahu nggak sih sistem indera itu apa? Jadi, sistem indera pada manusia adalah sekumpulan organ dan sel yang bekerja sama untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan sekitar. Nah, pada sistem indera ada 5 indera utama. Yang pertama, indera penglihatan di mata, indera pendengaran di telinga, indera penciuman di hidung, indera perasa di lidah, dan yang terakhir, indera peraba di kulit. Tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang indera penglihatan dan indera perasa. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk, memusatkan perhatian pada objek yang dekat dan jauh, serta menghasilkan gambaran yang kontinu yang dengan segera diantarkan pada otak. Berikut adalah fungsi otak. 1. Mata sebagai penjaga keseimbangan. 2. Mata sebagai alat mempelajari berbagai hal. 3. Mata sebagai kamera pengawas. 4. Mata sebagai alat penglihatan karena dapat menjadikan kita lebih awas dan waspada dengan kondisi yang ada di sekitar. Berikut adalah bagian-bagian mata, yaitu kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning saraf optik, bintik buta. Penyebab gangguan penglihatan. 1. Katarak. Katarak terjadi ketika lensa mata menjadi keruh. 2. Glaukoma. Glaukoma adalah kelompok penyakit mata yang ditandai oleh peningkatan tekanan dalam mata yang merusak saraf optik dan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan secara bertahap. Yang ketiga, degenerasi makula. Degenerasi makula terkait usia adalah kondisi di mana pusat penglihatan di bagian belakang mata yang dikenal sebagai makula rusak, menyebabkan penglihatan sentral yang buruk. Yang keempat yaitu retinopati diabetik. Retinopati diabetik adalah komplikasi mata yang disebabkan oleh diabetes yang tidak terkontrol, di mana pembuluh darah di retina merusak dan dapat menyebabkan penglihatan menghilang. Yang kelima, infeksi mata. Infeksi seperti konjungtivitas mata merah atau infeksi kornea dapat mempengaruhi penglihatan. Yang keenam yaitu miopi atau rabun jauh. Ketika mata bisa melihat objek dekat dengan jelas, tetapi objek yang jauh terlihat kabur. Yang ketujuh, hipermetropi atau rabun dekat. Ketika mata bisa melihat objek jauh dengan lebih jelas daripada objek dekat. Yang kedelapan yaitu presbiopia, kehilangan kemampuan untuk melihat objek dekat seiring bertambahnya usia. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah gangguan penglihatan atau mengurangi resikonya antara lain. 1. Melakukan pemeriksaan mata rutin, yaitu artinya memeriksa mata ke dokter mata yang dapat membantu dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Yang kedua yaitu mengenakan kacamata atau lensa kontak yang sesuai. Artinya, jika Anda telah diagnosis dengan gangguan refraksi, mengenakan kacamata atau lensa kontak yang sesuai dapat membantu memperbaiki penglihatan dan mencegah kemungkinan komplikasi lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu melindungi mata dari cedera. Menggunakan pelindungan mata saat beraktivitas yang berpotensi dapat membahayakan mata seperti olahraga kontak atau pekerjaan yang melibatkan benda tajam dapat membantu mencegah cedera mata yang dapat mempengaruhi penglihatan. Yang keempat yaitu mengontrol faktor risiko. Artinya mengontrol faktor risiko dapat menyebabkan ganggu penglihatan seperti diabetes, hipertensi, atau kebiasaan merokok dapat membantu menjaga kesehatan mata. Pengertian dari indera penciuman.
yaitu indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Sebagai bagian dari sistem panca indera manusia, indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghirup ini dapat tergantung jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Fungsi dari indera penciuman yaitu sebagai indera penciuman hidung, juga menjadi saluran pernapasan yang berfungsi 1. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua yaitu mendeteksi bau atau aroma. Yang ketiga yaitu menyaring udara masuk. Nah, berikut beberapa gangguan pada sistem indera penciuman. Yang pertama yaitu ada hiposmia. Hiposmia adalah sebuah gangguan penciuman yang menyebabkan penurunan kemampuan hidung dalam mendeteksi bau. Yang kedua yaitu ada sinusitis. Sinusitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. Sinus sendiri terletak pada rongga-rongga tulang yang berhubungan dengan hidung. Nah, berikut gambarnya dapat dilihat. Yang ketiga yaitu ada polip. Polip adalah tumor kecil yang terdapat pada hidung. Ini merupakan tumor jinak yang bisa menjadi berbahaya dan merupakan suatu massa patologis yang terdapat pada rongga sinus hidung yang licin dan lunak. Di situ juga ada gambarnya. Yang terakhir yaitu yang biasa kita alami, yaitu hidung tersumbat atau pilek. Menjadi salah satu penyebab salesma. Penyakit ini menimbulkan lendir yang berlebihan yang bisa mengakibatkan sinus atau peradangan. Nah, lalu bagaimana sih cara kita agar bisa merawat indera penciuman kita sehingga bisa terhindar dari beberapa penyakit? Langkah pertama yaitu dengan menjaga kualitas udara. Kualitas udara di dalam rumah perlu dijaga agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi diri sendiri dan keluarga. Mengapa? Karena udara yang kotor dapat menyebabkan iritasi bahkan infeksi pada hidung. Sehingga hal ini bisa meningkatkan risiko untuk menimbulkan gangguan pada indera penciuman. Langkah kedua yaitu dengan menghindari pemicu alergi. Jika terjadi reaksi alergi di hidung, maka rongga hidung akan semakin meradang dan membengkak. Jika hidung terlalu sering mengalami alergi, maka lama-kelamaan fungsi indera penciuman juga akan terganggu. Sehingga jika kalian yang memiliki alergi, maka usahakan untuk menghindari berbagai hal yang dapat memicu alergi. Langkah terakhir yaitu dengan menjaga kekebalan tubuh. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat menyebabkan seseorang bisa terhindar dari beragam penyakit. Dengan menjaga kesehatan serta kekebalan tubuh, kita bisa terhindar dari risiko terserang berbagai macam penyakit termasuk anosmia. Dengan cara kita bisa mengonsumsi makanan kaya nutrisi dan sering berolahraga secara rutin. Nah, itu tadi adalah video penjelasan tentang sistem indera pada manusia, terutama di indera pendengaran dan penglihatan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.